Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita, mengarahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berbicara tentang sumber hukum Islam. Untuk itu, mari kita saksikan video-video berikut. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan atau penetapan hukum Islam. Sumber hukum Islam menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber kepadanya. Ia menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu, dan ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan pada kesempatan saat ini akan saya jelaskan satu persatu. Sumber hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai persatuan umat. Jika tidak diterapkan, maka akan terjadi perpecahan umat. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah-hikmah yang menjadi pedoman hidup manusia untuk bertakwa dan berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna, mempunyai sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis adalah dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Lalu benar, karena Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian sebenarnya. Dan yang terakhir adalah mutlak, di mana Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, janji, kabar gembira, serta ancaman. Jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ibadah, yaitu menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Kisah dan cerita Islam. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa adalah jadid, yaitu baru, qorib, yaitu dekat, dan kabar, yaitu berita. Menurut istilah,
Al-hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Fungsi dari al-hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Hadis dilihat dari segi banyak atau sedikitnya jumlah perawinya. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan al-hadis dari segi mutu perawinya, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus periwayatnya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Dan hadis dhaif merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut istilah adalah bersungguh-sungguh dalam memecahkan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Dan qiyas adalah penetapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma. Contohnya, hukum narkoba dikiaskan hukum khamar karena sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Setelah kita mempelajari dan mengerti ketiga sumber hukum Islam tersebut, maka hikmah yang akan didapatkan diantaranya adalah menjadikan diri sebagai orang yang taat dengan penuh ketulusan. Terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Memperoleh kebahagiaan hidup
dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.